Terkait latar belakang, United Nations pada tahun 2020 itu memberikan rilis bahwa suhu rata-rata di permukaan bumi pada saat ini berada dalam suhu tertinggi atau terpanas sepanjang sejarah dari kurun waktu tahun 2011 sampai dengan 2020. Adapun pemanasan global yang terjadi itu diakibatkan, oleh adanya emisi terkait dengan emisi yang dihasilkan dari bahan bakar fosil, batu bara, minyak bumi, dan juga gas. Ini menjadi permasalahan yang serius dikarenakan pemanasan global ini akan mengakibatkan perubahan iklim dan juga perubahan cuaca yang nantinya akan secara pasti mempengaruhi aktivitas manusia dan juga aktivitas industri, terutama di bidang pertanian, di bidang agraria, di bidang pariwisata, dan lain sebagainya. European Commission dalam reportnya tahun 2023 itu menyatakan bahwa kurang lebih ada 6 negara dengan penghasil emisi tertinggi di dunia pada tahun 2022. Dan Uni Eropa ini berada di dalam peringkat keempat setelah sebelumnya ada China di posisi pertama, lalu United States, yang ketiga ada India, dan selanjutnya ada Rusia dan juga Brazil. Ini tentu menjadi sebuah permasalahan yang serius bagi Uni Eropa karena menjadi negara dengan penghasil emisi tertinggi di dunia. Seperti itu. Berbagai macam upaya sudah dilakukan oleh negara-negara dengan mengadakan pertemuan-pertemuan dalam upaya untuk mendiskusikan terkait upaya-upaya mitigasi, upaya-upaya preventif, dan juga solusi-solusi yang bisa dilakukan untuk menghadapi tantangan permasalahan iklim dan juga pemanasan global. Yang pertama itu ada Kyoto Protocol yang dilaksanakan pada tahun 1990, dan juga yang sampai dengan yang terakhir itu ada Paris Agreement atau Perjanjian Paris pada tahun 2015 yang berkesimpulan memberikan konklusi bahwa upaya untuk menekan tingkat emisi akibat dari pemanasan global itu adalah dengan diberlakukannya pajak karbon. Adapun mekanisme dari pajak karbon sendiri itu memang dikembalikan ke negaranya masing-masing sesuai dengan kondisi dan juga berbagai faktor di negara masing-masing. Namun secara general, pajak karbon ini memang pajak yang diterapkan pada setiap emisi yang dikeluarkan oleh aktivitas-aktivitas yang dilakukan itu baik industri maupun para pemasok bahan bakar, seperti itu. Maka dari itu pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh pajak karbon terhadap emisi karbon di Uni Eropa, dan tujuannya tentu untuk menganalisis pengaruh pajak karbon terhadap emisi karbon di Uni Eropa. Manfaat-manfaat yang diharapkan ya dalam penelitian ini adalah tentunya dapat dijadikan sebagai rujukan literatur dalam bidang ekonomi lingkungan dengan memberikan bukti-bukti empiris tentang efektivitas dari pajak karbon sendiri itu dalam mengurangi emisi karbon. Dan kedua adalah memberikan rekomendasi yang berbasis data tentang bagaimana meningkatkan desain dan implementasi pajak karbon sendiri untuk mencapai pengurangan emisi karbon. Lalu, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya berbatas pada satu negara bagian saja, di dalam penelitian ini, peneliti menawarkan, pandangan yang lebih holistik mengenai dinamika emisi karbon yang lebih luas, yaitu di kawasan Uni Eropa. Dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya juga, di sini, digunakan pendekatan staggered adoption dengan metode, DID, itu memberikan, wawasan terkait efektivitas dan dampak jangka panjang dari pajak karbon sendiri. Hingga analisisnya yang diharapkan lebih akurat, seperti itu. Kita akan, membahas dulu terkait mekanisme transmisi atau theory of change, atau mungkin alur bagaimana pajak karbon ini dapat mempengaruhi emisi karbon, terutama di Uni Eropa. Jadi memang ada beberapa poin di sini yang, yang alurnya memang berkaitan satu sama lain. Yang pertama adalah insentif untuk pengurangan emisi. Jadi, maksud dari insentif untuk pengurangan emisi, di sini pemerintah, memberikan harga yang lebih mahal. Di sini pemerintah menetapkan harga minimum yang lebih mahal terhadap, barang-barang atau bahan bakar atau, input terhadap perusahaan-perusahaan yang memang skala atau potensi emisi yang dihasilkan itu tinggi. Sehingga ketika pemerintah, menetapkan harga yang tinggi pada setiap bahan bakunya, maka perusahaan akan mencari alternatif sumber daya yang lain yang lebih ramah lingkungan, yang lebih murah dan ramah lingkungan, seperti itu. Dan memang hal yang tersebut akan, mendukung pengurangan emisi karbon dari segi,
industri ataupun perusahaan. Nah, di sini maksud dari sinyal harga untuk konsumen, tentunya di sini pemerintah juga menetapkan harga-harga dengan resiko emisi yang tinggi dengan harga yang tinggi, sehingga di sini konsumen akan mencari alternatif produk, akan mencari alternatif lain, barang lain untuk memenuhi kebutuhan mereka yang sifatnya eh, barang-barang tersebut lebih ramah lingkungan. Ini juga berkaitan dengan transformasi pasar. Kenapa? Karena saat ini eh, terutama di industri otomotif. Di industri otomotif itu memang sudah banyak otomotif-otomotif yang sifatnya ramah lingkungan, yang sifatnya teknologinya tidak menghasilkan emisi yang tinggi, seperti mobil-mobil listrik, mobil-mobil yang sifatnya sudah mulai hybrid yang tidak bergantung pada bahan bakar bensin gitu ya, sehingga ini menciptakan transformasi pembentukan pasar baru yang nantinya jika semua konsumen dan juga perusahaan akan mendorong keaktifan ke pasar ini akan secara pasti dapat menurunkan emisi karbon seperti itu. Dan di sini daur ulang pendapatan, tentu pajak karbon yang dipungut dari setiap aktivitas industri itu akan dialokasikan kepada menjadi subsidi-subsidi kepada gerakan-gerakan maupun teknologi-teknologi yang lebih hijau, sehingga teknologi-teknologi yang lebih hijau di sini akan didapat oleh perusahaan, didapatkan oleh industri itu dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan sumber daya yang mungkin lebih tinggi emisinya seperti itu. Dan at the end gerakan ini akan menciptakan efek multinasional dan juga spillover. Kenapa? Karena jika sampai kepada transformasi pasar ini dapat tercipta, maka akan mempengaruhi aktivitas ekonomi, terutama aktivitas ekonomi internasional. Karena ini akan mempengaruhi pasti kebijakan-kebijakan ekonomi di luar negeri. Sehingga jika ini dapat dicontohkan dengan negara-negara lainnya, maka akan secara masif gerakan ini, kebijakan pajak karbon ini akan dapat menurunkan emisi karbon mungkin tidak hanya di Uni Eropa saja, tapi di negara lainnya juga. Teknik analisis data yang digunakan, jadi karena ini mengevaluasi terkait bagaimana pajak karbon ini dalam mempengaruhi emisi karbon di Uni Eropa, maka penelitian ini menggunakan alat analisis DID dengan pendekatan staggered adoption. Adapun di sini kenapa menggunakan staggered adoption? Karena penerapan pajak karbon di Uni Eropa itu setiap negaranya berbeda-beda waktunya. Dan di sini makanya digunakan fase staggered adoption, artinya dilakukan pembabakan atau dilakukan pengelompokan. Dan di sini disimpulkan ada 3 tahap. Tahap yang pertama itu dari tahun 2000 sampai dengan 2004. Tahap kedua itu dari 2010 sampai dengan 2015. Dan tahap ketiga itu 2020 sampai dengan 2022. Adapun masing-masingnya di sini itu tahap 1 itu ada 2 negara, tahap 2 itu nambah 4, jadi ada kurang lebih ada 6 negara, dan yang terakhir itu kurang lebih ada 9 negara, seperti itu, yang sudah menerapkan pajak karbon di Uni Eropa. Maka dari itu model penelitian dalam penelitian ini merujuk dari penelitiannya Xiao dan kawan-kawan pada tahun 2023 itu dengan model penelitian seperti ini, di mana untuk penjelasan di sini emisi IT di sini adalah jumlah emisi karbon di tahun T. Lalu terkait pajak karbon IT sendiri di sini merupakan variabel dummy yang menunjukkan treatment dari kebijakan pajak karbon dan lain sebagainya. Dan terkait hasil penelitian, dan di sini secara grafik memang sebelum kita ke dalam membahas terkait hasil estimasi, di sini untuk di ID sendiri harus dibuktikan dengan parallel trend. Secara grafik memang dilihat dari tahun diberlakukan masing-masing tahapnya itu menunjukkan tren yang hampir serupa. Namun memang di sini ada sedikit gerakan yang cukup dinamis karena melibatkan tahun yang cukup lama gitu ya, dari tahun 2000 sampai dengan 2022, dan melibatkan kurang lebih ada 9 negara seperti itu. Jadi memang flow-nya cenderung sama, namun memang tidak serupa seperti itu. Nah, di sini hasil estimasi atau hasil pengujian dari variabel-variabel yang digunakan di sini memang bisa terlihat untuk pajak karbon sendiri dalam mempengaruhi emisi karbon di sini tahap 1 bersifat positif,
tahap 2 baru bersifat negatif. Artinya di sini tahap satu pajak karbon masih meningkatkan emisi karbon. Nah, namun di tahap 2 dan 3 ini memang sudah secara konsisten itu dapat menurunkan emisi karbon. Adapun di sini dijelaskan kenapa di tahap satu ini masih eh, naik tingkat emisi karbonnya. Jadi menurut rilis dari European Commission sendiri, jadi di tahap satu ini merupakan negara Estonia dan juga Latvia yang baru menerapkan pajak karbon. Di sana memang sudah diterapkan, namun secara regulasi itu sifatnya belum mengikat. Artinya, memang di tahun tersebut belum secara efektif digulirkan pajak karbon tersebut ke dalam aktivitas-aktivitas industri. Kenapa? Karena aktivitas industri dan juga aktivitas manusia di Estonia, negara Estonia dan juga Latvia, itu mereka masih bergantung pada sumber daya di negara mereka, yaitu bahan bakar fosil. Jadi memang untuk mengurai ketergantungan itu sangat takes time, sangat took time sekali. Makanya baru bisa secara efektif di tahap kedua dan juga tahap ketiga, yang di sini sudah secara konsisten itu menurunkan emisi karbon, pajak karbonnya seperti itu. Adapun di sini GDP, variabel-variabel kontrol yang ada di sini, GDP, populasi, tingkat industri dan juga konsumsi energi, ini mereka secara eh, mohon maaf tadi GDP, populasi dan juga konsumsi energi ini memang mereka eh, secara konsisten dapat meningkatkan emisi karbon. Kenapa? Karena GDP ini tingkat eh, pendapatan gitu ya, tingkat pendapatan per kapita dari masing-masing negara bagian dan juga populasi konsumsi energi ini berkaitan. Kenapa? Karena semakin tinggi jumlah penduduk, semakin tinggi pendapatan yang mereka miliki, dan juga semakin akan menyebabkan semakin tinggi pula konsumsi mereka terhadap energi karena aktivitas-aktivitas sehari-hari yang mereka lakukan. Maka semakin kompleksnya, semakin tingginya aktivitas mereka yang melibatkan energi, sehingga menghasilkan emisi yang terus meningkat seperti itu. Namun di sini ada pengecualian karena tingkat industri di sini sifatnya negatif dari awal sampai ke akhir. Di sini eh, pajak karbon yang diterapkan dari tahap satu sampai dengan tahap 3 itu memang di Uni Eropa secara pasti industri sudah responsif terhadap pajak karbon tersebut. Artinya di Uni Eropa sendiri memang mereka eh, para industrinya ketika pajak karbon sudah pertama kali diterapkan itu mereka langsung bertransformasi ke beralih ke energi yang lebih hijau, melibatkan sumber daya yang lebih hijau dan juga menghasilkan barang dan jasa yang sifatnya lebih ramah lingkungan. Sehingga memang dari tahap satu sampai dengan tahap 3 dari sektor industri sendiri ini memang mereka sudah dapat menurunkan emisi karbon seperti itu. Eh, saya, penelitian saya ini adalah kebijakan pajak karbon tahap satu itu tidak berdampak terhadap penurunan emisi karbon. Nah, namun di kebijakan tahap 2 dan tahap 3 itu berdampak signifikan terhadap penurunan emisi karbon. Adapun di sini keterbatasan dari penelitian ini adalah penelitian ini tidak secara langsung mengevaluasi dampak pajak karbon terhadap indikator ekonomi yang lain. Dia seperti inflasi gitu, urbanisasi dan atau distribusi pendapatan yang juga relevan terhadap penilaian keberhasilan kebijakan ini secara menyeluruh karena keterbatasan data di dalam wilayah yang diteliti. Dalam hal ini Uni Eropa. Adapun implikasi harapan eh, output dari penelitian ini adalah saran gitu ya. Pembuat kebijakan itu perlu memahami bahwa keberhasilan dari penerapan pajak karbon ini sangat bergantung pada desain atau mekanisme dari kebijakan yang sesuai dengan kondisi-kondisi negara bagian, kondisi-kondisi regional masing-masing, termasuk tarif yang cukup signifikan tarif yang cocok gitu untuk mempengaruhi perilaku dari para penghasil emisi karbon di wilayahnya seperti itu. Dan juga analisis mengenai dampak pajak karbon ini dapat dilakukan dengan mengembangkan metode yang mampu menangkap dampak yang lebih jangka panjang lagi dari pajak karbon terhadap emisi karbon, terutama setelah penerapan teknologi dan kesadaran ramah lingkungan yang semakin meningkat. Baik,
Cukup sekian yang dapat saya sampaikan.